Shalom saudara-saudari, tema renungan kita hari ini adalah dipimpin oleh Roh. Terambil dari Galatia pasal 5 ayat 25, demikian firman Tuhan, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Tanaman yang dirawat dengan baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Prinsip ini sama dan berlaku juga pada kehidupan rohani seseorang. Ketika seseorang menjaga kehidupannya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, maka buah yang dihasilkannya pun akan menyenangkan Allah dan manusia. Paulus menjelaskan ajaran yang sangat penting kepada jemaat di Galatia agar mereka tidak hidup lagi dalam hawa nafsu dan kedagingan. Paulus menegaskan supaya mereka hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Ketika mereka hidup dalam kedagingan, maka jemaat Galatia hanya akan menghasilkan perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Namun, jika mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup mereka akan menghasilkan buah roh dalam ayat 22-23. Ketika jemaat Galatia memilih hidup dalam Kristus, mereka harus bersedia meninggalkan hawa nafsu kedagingan mereka dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka tidak bisa hidup sekehendaknya sendiri dan berkubang dalam dosa, tetapi harus hidup menurut kehendak Kristus. Pilihan mereka hanya ada dua, yaitu hidup dalam kedagingan dengan resiko kebinasaan, atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, serta menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Dalam hal ini, Paulus sangat mendorong jemaat Galatia supaya mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan menerima kerajaannya. Firman Tuhan ini berlaku bagi kita pula. Setelah percaya kepada Kristus, kita tidak bisa lagi hidup dengan sembrono dalam dosa. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, artinya hidup penuh kerinduan untuk mendengar, memelihara, dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hati
Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.